Jadi Bapak Ibu semua kabupaten kota yang telah bergabung dengan NPP Digital harus dan wajib memiliki akun administrator yang utama seperti itu. Nah, bagaimana untuk bisa eh, melakukan pengelolaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini karena dari sisi Bapak Ibu sekalian ini bisa dipraktekkan ya secara langsung untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan yang menjadi administrator di DPM PTSP Kabupaten Kota Bapak Ibu masing-masing sekarang bisa langsung mencoba mempraktekkan dengan mengakses alamat web yang ada di layar ya, admin.mppdigital.go.id. Selanjutnya setelah diakses Bapak Ibu alamat ini, silakan pilih wilayah yang Bapak Ibu kerja gitu ya, di mana Bapak Ibu berada seperti itu. Bapak Ibu mengelola di kabupaten kota yang mana. Nah, kemudian nanti diinputkan saja username dan password yang sudah diberikan di kolom chat. Itu adalah username-nya administrator, password-nya MPP D 12345 dan pagar. Nah, ini saran dari kami dikopas saja ya Bapak Ibu, takut ada kesalahan penulisan atau seperti apa. Karena untuk password ini cukup sensitif terhadap huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memperbarui password. Jadi silakan langsung memperbarui password ya Bapak Ibu sekalian karena ini semua kabupaten kota se-Indonesia defaultnya sama. Kalau passwordnya nggak diganti, nanti ada dari daerah lain iseng-iseng login, nanti malah bisa login gitu ya. Tentu kan kita tidak ingin hal ini terjadi. Sebagai pencegahan dan keamanan juga gitu ya. Silakan langsung diganti passwordnya dengan password yang baru yang mudah diingat Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil login, maka akan dihadapkan dengan tampilan berikut ya. Yang pertama nih, ini tampilan yang paling awal ketika Bapak Ibu bisa login gitu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil login, maka Bapak Ibu silakan klik variabel data atau menu variabel data di pojok kiri atas ya. Itu sebelahnya dashboard ada variabel data, diklik, kemudian ada menu data petugas. Nah, untuk menu data petugas ini silakan langsung diklik saja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian beralih ke gambar nomor 3, klik tombol tambah yang hijau di pojok kanan atas. Kemudian silakan dilengkapi datanya yang ada di sana gitu ya. Lalu kemudian scroll ke bawah setelah datanya lengkap. Nah, nanti data petugas baru akan tersimpan. Di sini ada yang namanya role ya Bapak Ibu. Nah, ini role-nya harus sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membuatkan verifikator, jadi dari nama, nick, NIP, dan sebagainya, siapa nih yang jadi verifikator? Nah, itu datanya dimasukkan, kemudian dipilih role-nya sebagai verifikator. Nah, setelah selesai, semua sampai bawah diisi, username password juga Bapak Ibu silakan tentukan sendiri gitu ya. Kemudian nanti scroll lagi ke atas kalau sudah lengkap. Nanti ada tombol simpan di pojok kanan atas. Nah, nanti kalau sudah berhasil, maka ada pop-up berhasil. Data petugas berhasil ditambahkan. Nah, begitu pula apabila Bapak Ibu ingin menambahkan role kepala dinas sebagai penanda tangan ya Bapak Ibu. Maka silakan masukkan data Bapak Ibu Kadis di daerah Bapak Ibu sekalian dari NIK, NIP dan seterusnya, dibuatkan saja username dan passwordnya dan role-nya dipilih sebagai penanda tangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah fitur reset password apabila eh, kadis gitu ya atau verifikator lupa nih passwordnya. Nah, itu menjadi kewajiban atau menjadi wewenang administrator untuk meresetkan passwordnya. Itu dia kenapa administrator tugasnya mengelola akun-akun yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Karena seperti ini nih, kalau ada yang lupa-lupa password, harusnya menghubunginya ke administrator seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu klik logo kunci ya. Jadi kalau nanti sudah berhasil, nanti akan ada listnya, list dari data petugas ya. Ini siapa namanya, kemudian jabatannya apa.
Nah, nanti silakan yang mana yang mau diresetkan, klik tombol kunci ya, kunci warna kuning. Nah, itu. Silakan diklik, nanti akan muncul pop-up konfirmasi. Apakah yang ingin direset benar kepala dinas atau bukan. Gitu. Kemudian klik OK, maka passwordnya akan langsung diresetkan secara default Bapak Ibu. Itu di 123456. Nah, setelah ini tentu si pemilik akun ya, verifikator atau kepala dinas harus memperbarui dulu passwordnya supaya tidak semudah ini gitu ya, supaya tidak mudah kebobolan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menghapus data atau menghapus akun dari petugas gitu ya, baik verifikator atau kepala dinas, itu menekan atau memilih tombol warna merah yang silang ya. Kalau tadi kan reset password kunci nih yang kuning. Nah, untuk menghapus akun itu mengklik tombol merah atau silang. Nanti sama dia akan ada pop-up konfirmasi. Kalau memang benar silakan diklik OK. Nanti data petugasnya sudah berhasil dihapus. Kemudian untuk menambahkan data SKPD Bapak Ibu, ini juga bisa ya, karena dari administrator DPMPTSP misalnya ingin menambahkan eh, data dinas kesehatan. Nah, ini langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengklik variabel data, kemudian pilih data SKPD. Nah, selanjutnya klik logo pensil dan kotak ya, yang berwarna biru yang di sebelah kiri ini. Nanti setelah diklik, maka akan beralih ke halaman yang nomor 3, gambar nomor 3 ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa dilengkapi atau disesuaikan data-datanya yang sesuai dengan semestinya begitu ya, termasuk logo dan sebagainya. Nah, ini nanti akan muncul di kepala surat atau kepala SIP data-data ini seperti itu. Nanti kalau sudah, maka klik tombol simpan yang di pojok kanan atas ya Bapak Ibu. Nanti akan ada pop-up berhasil sebagaimana terlihat di layar. Selanjutnya ada tahapan untuk mensinkronisasi data Pasienkes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa mensinkronisasikan data Pasienkes. Itu yang pertama mengklik variabel data lagi ya. Nanti di bawahnya data petugas atau SKPD ada data Pasienkes Bapak Ibu. Nah, nanti keluarlah tampilan sebagaimana di gambar nomor 1 ini. Nah, nanti klik saja semua kategori. Nanti silakan pilih kategorinya yang mana yang mau disinkronisasikan begitu ya. Setelahnya klik tombol sinkronisasi data SISDMK. Ini yang di pojok kanan atas ya Bapak Ibu, yang hijau gitu ya. Nanti akan beralih ke tampilan yang nomor 3, ada pop-up berhasil seperti itu. Selanjutnya untuk mengupdate data Pasienkes Bapak Ibu, ini in case di tempat Bapak Ibu ada data Pasienkes yang salah, misalnya kelurahannya atau alamatnya, namanya gitu ya, bisa dengan cara mengklik pertama mungkin dicari dulu ya data Pasienkesnya, ini namanya atau alamatnya gitu ya, ini Pasienkes yang mana, dicari dulu, nanti sudah ketemu, klik tombol pensil yang berwarna biru ini di pojok sebelah kiri dari Pasienkes yang ingin diperbarui datanya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan beralih ke halaman yang nomor 2 ini. Di sini untuk form atau isian-isian yang putih-putih ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Silakan nanti diupdate datanya. Setelah semua selesai diupdate, maka klik tombol simpan yang ada di pojok kanan atas. Jadi nanti tombol simpan selalu ada di pojok kanan atas ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah berhasil maka akan ada pop-up berhasil. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa memonitoring proses penerbitan SIP dengan cara yang pertama klik menu tools. Ini menu di sebelah variabel data, kemudian klik permohonan ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul seluruh permohonan yang pernah diajukan melalui MPP Digital di Kabupaten Kota Bapak Ibu.
Itu nanti ada listnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol yang warna biru untuk mereview. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat SIP-SIP yang sudah terbit bisa di review ataupun yang belum terbit jadi baru diajukan juga tetap bisa direview. Tapi kalau dari administrator ini sifatnya hanya mereview ya Bapak Ibu sekalian. Untuk memverifikasi itu ada di akun verifikator. Nah, selain mereview, Bapak Ibu di administrator juga punya kewenangan untuk menghapus. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan perlu dihapus, maka tinggal klik tombol yang logonya tempat sampah warna merah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat isi data pemohon ya. Nanti ya terlihat gitu ya profilnya dan bisa melihat isi dari draft SK. Ini draft SK-nya kalau sudah ada gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat draft SK dan draft data pemohon dari akun administrator. Baik, itu adalah kewenangan-kewenangan dan fitur-fitur yang bisa diakses oleh administrator. Kemudian kita beralih ke verifikator. Untuk verifikator, Bapak Ibu, cara loginnya sama seperti administrator. Jadi ketika administrator sudah membuatkan akun untuk Bapak Ibu yang berperan sebagai verifikator, maka tinggal login saja sama. Mengakses admin.mppdigital.go.id, kemudian pilih wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal masukkan ID dan password yang tadi dibuatkan oleh administrator. Kemudian login. Nanti tampilannya mungkin serupa tapi tak sama gitu ya Bapak Ibu. Tidak berbeda jauh dengan administrator, cuma ada beberapa fitur yang disesuaikan. Nah, Bapak Ibu, verifikator di sini ada menu yang namanya pengaturan. Nah, ini Bapak Ibu perlu memperhatikan dan mengakses menu ini gitu ya. Terutama untuk verifikator-verifikator baru, diklik pengaturan dan klik format surat. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mengupdate ya atau menyesuaikan dasar hukum dan tembusan. Jadi karena ini mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi lokus MPP Digital sebelumnya kan kita di sini mengatur nomor begitu ya, banyaklah yang kita atur. Nah, sekarang di aplikasi yang baru, maka yang diatur atau yang dilakukan penyesuaian cukup dasar hukum dan tembusan saja Bapak Ibu. Formatnya masih sama ya, untuk dasar hukum yang poin A gitu ya. Silakan diketik, kemudian nanti untuk yang poin B dipisahkan dengan tanda pagar. Kemudian untuk tembusan ini juga sama. Misalnya tembusan pertama dari DPMTSP untuk bupati atau wali kota gitu ya. Kemudian yang kedua untuk Kadinkes, nah itu separatornya juga menggunakan tanda pagar. Jadi ini lebih simpel untuk Bapak Ibu verifikator. Selanjutnya melakukan verifikasi permohonan. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi verifikator, tentu ini akan menjadi kegiatan atau pekerjaan sehari-hari ya. Ketika ada permohonan yang masuk gitu ya, maka nanti ada bentuk notifikasi gitu ya Bapak Ibu sekalian di permohonan izin. Nah, ini nanti ada bulat kecil dan angka gitu ya. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti diklik ya permohonan izinnya Bapak Ibu verifikator, nanti akan dialihkan ke halaman yang nomor 2 ini gambarnya. Nanti di sini Bapak Ibu klik tombol biru garis 3 ya sebelah kiri untuk verifikator ya. Nanti klik tombol birunya, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman yang nomor 3 ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat permohonannya, datanya, data permohonan, dan profil dari pemohonnya. Seperti itu. Kalau sudah sesuai semua, Bapak Ibu bisa langsung diklik verifikasi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa lihat draft SK-nya dulu ya. Nanti dilihat kalau sudah sesuai semua bisa diverifikasi langsung ya. Klik tombol hijau di pojok kanan atas. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan atau dihadapkan pada pop-up verifikasi permohonan SK. Nah, di sini Bapak Ibu pilih. Kalau sudah sesuai, maka bisa diproses lebih lanjut.
Kalau belum sesuai, maka bisa ditolak. Nah, kalau ditolak nanti akan dikembalikan ke pemohon dan pemohon mendapatkan notifikasi penolakan ini. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diisi ya kolom catatannya di bawah sini. Nanti ada kolom catatan nih yang kosong. Diisi kalau sudah bisa diproses lebih lanjut maupun ditolak gitu. Kalau diproses lebih lanjut, diisi keterangannya. Kalau ditolak juga diberikan alasannya kenapa ditolak. Nah, setelah dilanjutkan verifikasi lebih lanjut, maka Bapak Ibu akan tampil pop-up berhasil seperti ini. Setelah itu klik OK, maka sudah beralih itu permohonan masuk ke akunnya kepala dinas untuk ditandatangan, untuk direview dulu ya, direview sebelum ditandatangan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian verifikator juga bisa mengelola data SKPD ya. Jadi sama seperti tadi administrator bisa mengklik tombol pengaturan, kemudian klik SKPD. Nah, nanti bisa di-update ya Bapak Ibu, mengisi profil. Ya, inilah yang dimaksud profil oleh kami tadi di awal, mengisi data-data ini yang sesuai. Setelah ini sudah sesuai, lengkap, disimpan ya Bapak Ibu, jangan lupa. Nah, kemudian fitur lainnya ya Bapak Ibu, ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga dari Bapak Ibu sekalian. Di fitur lain-lain atau menu lain-lain ini ya, fitur lainnya itu ada beberapa menu. Di antaranya IKM, kinerja dan laporkan kendala. Nah, jika klik IKM, maka akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu. Akan terlihat hasil IKM-nya. Karena tadi kan sebelum pemohon mendapatkan surat izinnya, mereka diwajibkan mengisi survei IKM dulu. Nah, hasil surveinya maka bisa terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mengklik kinerja ya, fitur ini kan ada IKM kinerja laporkan kendala. Nah, ada kinerja. Nah, kinerjanya ini akan keluar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa dilihat nanti datanya. Kemudian ada laporkan kendala juga seperti ini. Ini untuk melaporkan kendala ya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu dalam proses pengelolaan aplikasi MPP Digital menemui kendala-kendala tertentu, maka bisa laporkan melalui menu ini. Nanti klik laporkan kendala dan diikuti petunjuknya untuk melaporkan. Selanjutnya ini dari sisi kepala dinas ya Bapak Ibu, ini untuk penanda tangan. Tentu secara singkat, cara loginnya juga sama ya Bapak Ibu. Pertama Bapak Kadis, Ibu Kadis ya mengakses apa link atau alamat web admin.mppdigital.go.id, kemudian disesuaikan wilayah Bapak Ibu berdinas, masukkan ID dan password yang sudah dibuatkan oleh administrator. Nah, dashboard kepala dinas adalah sebagai berikut. Ini menunya mungkin lebih ringkas gitu ya, sesuai kebutuhan. Maka di sini nanti ada permohonan izin. Nah, yang tadi sudah diverifikasi oleh verifikator, maka masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Masuk ke akunnya kepala dinas. Nanti di sini ada muncul pop-up-nya angka 1. Seperti itu. Nanti kepala dinas setelah klik permohonan izin akan muncul pengajuan-pengajuan yang harus ditandatangani atau harus direview oleh kepala dinas yang sudah melalui tahapan verifikasi. Nanti Bapak Ibu kepala dinas silakan klik tombol biru ya, sama seperti tadi verifikator, klik tombol biru gitu ya. Nah, kemudian nanti ada menu kembalikan ke verifikator dan ada menu TTE. Nah, jadi di sini kita ke fitur kembalikan verifikator dulu. Jadi ini ketika Bapak Ibu Kepala Dinas melihat gitu ya, mereview ada hal-hal atau data yang perlu diperbaiki dan SIP-nya belum bisa diterbitkan, maka Bapak Ibu Kepala Dinas silakan klik kembalikan ke verifikator. Nah, maka nanti akan muncul pop-up ini ya, Bapak Ibu Kepala Dinas. Nah, nanti silakan diberikan keterangannya kenapa dikembalikan ke verifikator. Misalnya ada data-data tertentu yang harus diperbaiki dan sebagainya. Nanti setelah ditulis keterangannya, maka klik tombol kembalikan. Nah, setelahnya maka akan muncul pop-up berhasil.
Ini artinya berhasil dikembalikan ke verifikator begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai ya, sudah direview, kemudian oh sebagai kadis oke nih bisa terbit seperti itu. Maka klik tombol TTE Bapak Ibu kadis ya. Bapak Ibu kepala dinas sekalian yang mungkin turut hadir dan menyaksikan, nanti ketika sudah selesai reviewnya silakan diklik TTE, maka Bapak Ibu diminta memasukkan paspres. Nah, paspres ini adalah paspres yang sama dengan yang ada di Sri Kandi ya. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian belum aktif paspresnya, silakan menghubungi perpanjangan tangannya BSRE di Dinas Kominfo. Jadi yang mengelola paspres di daerah Bapak Ibu sekalian, kepala dinas itu ada di Dinas Kominfo. Nanti silakan minta paspresnya ke sana kalau kasusnya belum mengetahui paspresnya gitu ya. Kalau sudah tahu, silakan tinggal diketikkan paspresnya, kemudian klik proses. Nah, nanti ada tombol berhasil.